Wanita itu baru menyadari menjelang ajalnya bahwa saat nyawanya sedang di ujung tanduk dulu, orang yang mendonorkan darah untuk menyelamatkannya adalah aku. Demi melindunginya, orang yang rela menanggung hukuman bagi keluarga Shen juga adalah aku. Pria yang mencintai dan menjaganya dengan sepenuh hati pun tetaplah aku. Namun pria dambaan yang sangat dia puja-puja malah bersekongkol dengan sahabatnya sendiri, hingga membuat keluarganya hancur berantakan dan merenggut nyawanya. Kini setelah terlahir kembali, dia kembali ke masa 3 tahun lalu, tepat saat pernikahan paksa mereka terjadi. Dan saat ini Bai Ningbing hanya ingin meminta maaf kepadaku, pria yang telah dia salah pahami selama 6 tahun. Saat ini guntur menggelegar dahsyat di langit, dan hujan badai pun turun dengan sangat deras. Aku sedang dihukum berlutut di tengah guyuran hujan, hanya karena aku membuang hadiah dari cinta sejatinya. Dia menghukumku untuk berlutut di luar sepanjang hari. Selama 3 tahun ini, dia selalu memperlakukanku dengan sangat dingin. Jika bukan karena aku sudah memendam rasa pada Bai Ningbing sejak kami masih muda, aku tidak akan pernah sudi bertahan sejauh ini. Namun sekarang aku tidak mau bertahan lagi. Hujan badai dan hukuman berlutut hari ini benar-benar telah menyadarkanku sepenuhnya. Melihat sosok yang tampak begitu kesepian itu, Bai Ningbing langsung berlari dan memeluk erat Fang Yuan. Tubuh dalam dekapannya itu terus bergetar tanpa henti. Dengan rasa bersalah dan iba yang mendalam, Bai Ningbing melepas mantelnya lalu menyelimutiku. "Kenapa kamu berdiri di tengah hujan begini? Kenapa tidak masuk?" Aku menatap wanita di hadapanku ini dengan tatapan tidak percaya. Dulu, aku bahkan sampai terbawa mimpi agar Bai Ningbing bisa begitu peduli padaku. Tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah mimpi. Aku pun tersenyum sinis. Pikiranku tidak pernah sesadar ini sebelumnya. Perlahan-lahan, namun dengan tegas, aku mendorong Bai Ningbing menjauh. "Nona Bai, apakah Anda lupa siapa yang membuatku dihukum berlutut di sini? Surat perceraian sudah aku siapkan. Nona Bai hanya perlu menandatanganinya. Mulai hari ini kita tidak memiliki hubungan apa-apa lagi." Mendengar itu, Bai Ningbing seketika tertegun membeku. Dia tiba-tiba teringat kembali semua yang telah terjadi, dan seketika menjadi sangat panik. Dia kembali memelukku dengan sangat erat. "Aku tidak mau cerai." Aku berkata dengan nada dingin dan datar. "Nona Bai, sudah saatnya aku pergi menjalani hidupku sendiri. Mari kita saling melepaskan saja." Bai Ningbing tiba-tiba menggenggam erat tanganku, menempelkannya di pipinya dengan tatapan memohon. "Bisa tidak, kamu jangan pergi? Tolong, masukkan aku kembali ke dalam hidupmu lagi, ya." "Aku menyesal, Fang Yuan. Aku yang salah." Raut wajahnya tampak begitu tersiksa, perih dan kebingungan. Seolah-olah dia akan kehilangan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Aku menatap wanita yang sedang menyesali perbuatannya itu dengan perasaan bingung dan tidak mengerti. Suaraku tanpa sadar melunak. Aku baru saja hendak menyuruh kepala pelayan untuk memapahnya masuk, tapi tiba-tiba Gusian datang. Melihat kami berdua yang sedang berpelukan erat di halaman, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia memaksakan senyum lalu melangkah mendekat dengan cepat. Kak Ningbing, kalian berdua akhirnya baikan juga." Aku sudah bilang Kak Ningbing itu orang yang bijak. Tidak mungkin menjauhi kakak hanya karena aku. Hatiku yang baru saja melunak, seketika kembali menjadi dingin. Aku terkekeh sinis lalu menatap Bai Ningbing dengan tatapan yang sangat dingin. Pantas saja hari ini sikap Nona Bai berubah drastis. Ternyata ini semua berkat bujukan dari sang pujaan hati, cinta pertamanya. Dulu aku tidak pernah menyindir Bai Ningbing seperti ini. Bahkan, ketika Gusian menyindirku secara tidak langsung di depanku dan melontarkan kata-kata tajam, aku selalu menghadapinya dengan diam. Tapi hari ini aku tidak mau bersabar lagi. Aku tersenyum mengejek. "Nona Bai benar-benar sangat mencintai Gusian ya. Sampai-sampai demi dia, kamu rela memelukku yang sangat kamu benci ini." Aku mendorong Bai Ningbing menjauh. "Jangan panggil dia Kak Ningbing lagi. Setelah Kak Ningbingmu ini menandatangani surat cerai, kamu bisa langsung memanggilnya istri." "Gusian tercenggang. Apa maksudmu, Kak? Jangan salah paham. Aku dan Kak Ningbing cuma..." "Diam!" Bai Ningbing membentak dengan dingin, memotong ucapan Gusian tanpa memedulikan rontaanku dengan paksa. Dia dan kepala pelayan menyeretku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat tepat di depan mata Gusian. Brak! Pintu dibanting menutup. Dia terpaku menatapnya untuk beberapa saat. Perlahan, dahinya berkerut. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Di dalam rumah tua itu, aku ditindih oleh Bai Ningbing di atas kasur yang empuk. Rambutku yang basah membasahi bantal.
Bai Ningbing, sebenarnya apa maumu? Wanita itu panik dan langsung mencoba menjelaskan dengan gugup. Aku, aku cuma mau bantuin kamu ganti baju. Baju kamu basah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa sendiri, tidak perlu merepotkan Nona Bai. Aku mendorongnya menjauh, lalu bangkit mengambil pakaian bersih dan masuk ke kamar mandi. Bai Ningbing duduk termangu di tepi ranjang. Bagaikan anak kucing malang yang dibuang, dia menatap nanar ke arah pintu kamar mandi, menunggu pemiliknya keluar. Uyuran air hangat memang bisa mengusir rasa dingin di tubuhku, tapi tidak bisa mencairkan hatiku yang sudah telanjur beku. Seketika, rasa lelah yang luar biasa mendera diriku. Tiba-tiba, pintu kamar mandi diketuk. Bai Ningbing terus mencakar pintu dari luar. Ia terus-menerus memanggil namaku. Fang Yuan, kamu sudah selesai mandinya? Kok tidak ada suara sama sekali? Kamu lagi ngapain sih di dalam? Wanita di luar itu seolah memberi isyarat jika aku tetap diam, maka dia akan langsung menerobos masuk. Aku pun terpaksa menjawab, aku sebentar lagi selesai. Bai Ningbing langsung berdiri di depan pintu menungguku keluar. Begitu aku melangkah keluar, wanita itu langsung menggelayut di tubuhku layaknya seekor koala. Dia langsung memintaku untuk menggendongnya ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama adalah kamar milik Bai Ningbing. Namun sejak kami menikah, ia sama sekali tidak pernah tidur di kamar ini. Setelah rasa terkejutku mereda, tatapanku berubah menjadi dingin saat melihat wanita yang masih memelukku erat ini. Nona baik, jika kamu ingin mengulang kejadian malam itu, malam di 3 tahun yang lalu, maaf saja, aku tidak sudi. Bai Ningbing seketika menyesali dan membenci semua perilakunya di masa lalu. Bukan, aku cuma ingin dekat denganmu. Mendengarnya, aku hampir saja tertawa getir. Oh ya, kenapa baru sekarang? Kenapa harus menunggu sampai hatiku benar-benar mati untukmu? Mata Bai Ningbing tampak diselimuti rasa sakit dan kepedihan. Bibirnya sedikit terbuka, tapi dia tidak sanggup berkata apa-apa untuk membela diri. Aku pun berkata dengan dingin, Nona Bai, kalau kau hanya ingin bermain-main, di luar sana ada banyak orang yang bisa menemanimu. Meskipun hubungan kita tidak berawal dengan baik, setidaknya kita bisa berpisah dengan cara yang baik. Tapi, mana mungkin Bai Ningbing setuju begitu saja? Kata demi kata keluar dari mulutnya, seolah ingin mengukir kalimat itu dalam-dalam di lubuk hatiku. Aku tidak akan melepaskanmu, tidak akan pernah. Kau bilang hatimu sudah mati untukku. Kalau begitu, biar ku berikan hatiku padamu. Mau kan? Bisik Bai Ningbing dengan lembut. Sambil meraih tanganku, dia menekannya ke dadanya sendiri. Hatiku milikmu, biar ku hangatkan kembali hatimu yang dingin ya. Bai Ningbing begitu ingin menebus kesalahannya. Tapi bagaimanapun cara dia menebusnya, bahkan jika harus mati demi aku, dia tetap bersikeras untuk tidak melepaskanku. Aku pun tertegun, diiringi rasa sedikit heran. Bai Ningbing menyandarkan kepalanya di dadaku sambil terisak, maafkan aku, tolong maafkan aku. Karena terpaksa memeluknya, aku hanya berkata, Nona Bai tidak salah apa-apa. Bai Ningbing menyahut dengan penuh penyesalan. Aku salah dalam segala hal. Salah sepenuhnya dari awal. Mulai sekarang aku milikmu. Sepenuhnya milikmu. Aku tidak tahu apa yang membuatnya tiba-tiba sadar seperti ini. Namun caranya meringkuk erat di pelukanku dan enggan melepaskannya saat ini. Benar-benar mirip dengan anjing kampung manja yang dulu kupelihara di desa. Aku balik bertanya padanya, lalu bagaimana jika aku sudah tidak menginginkanmu lagi? Bai Ningbing mendongak menatapku. Bulu matanya yang sangat lentik dan panjang menyembunyikan tatapan matanya yang tajam bagai seekor predator. Saat ini di mata Bai Ningbing hanya ada bayanganku seorang. Dia sedikit memiringkan kepalanya, memperlihatkan garis wajah sampingnya yang sempurna, bak pahatan giok putih. Ditambah lagi sorot matanya begitu memikat bagai segelas arak yang memabukkan, membuat siapapun yang melihatnya akan langsung luluh. Terkadang aku berpikir, alasanku dulu sampai jatuh hati pada Bai Ningbing mungkin sebagian besar memang karena wajah rupawannya itu yang benar-benar sulit untuk kuabaikan begitu saja. Dia mendekatkan tubuhnya merapat ke leherku. Hembusan napas hangatnya menerpa kulitku, memicu desir halus yang membuatku merinding seketika. Fang Yuan, kamu tidak boleh membuangku. Jika kamu tidak menginginkanku lagi, aku lebih baik mati di pelukanmu. Aku terbelalak dalam diam, hawa panas seketika menjalar ke seluruh tubuhku. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku. Bibir tipisnya langsung mengecup urat nadi di samping leherku. Kulitku memang sangat putih, karena sudah terlalu lama dikurung, warna putih pucat yang sakit-sakitan, hingga pembuluh darahku terlihat sangat jelas.
Dan wanita itu inci demi inci, sedikit demi sedikit, terus mengecupku perlahan-lahan. Tubuhku mulai gemetar. Bai Ningbing dulu adalah wanita yang sangat aku dambakan, tapi sekarang aku justru sangat ingin menjauhinya. Ucapan Gusian barusan masih terngiang-ngiang di telingaku. Aku tidak mau. Entah mengapa, sikap Bai Ningbing tiba-tiba saja berubah drastis tanpa alasan yang jelas. Padahal aku sebenarnya tidak pernah menginginkan kebebasan. Yang kuinginkan hanyalah raga dan hati Bai Ningbing sepenuhnya. Jika aku memang menginginkan kebebasan, hanya dengan kemampuan dan keterampilanku, penjara sekalipun tidak akan mampu mengurungku. Apalagi hanya sekadar kediaman tua keluarga Bai ini. Begitu ciuman Bai Ningbing sampai ke dadaku, dia tiba-tiba berhenti. Jangan takut, Fang Yuan. Aku bukan karena Gusian. Makanya mengubah sikapku padamu. Aku karena kata-kata yang hampir terucap itu mendadak tertahan di bibirnya. Aku mendongakkan leherku, lalu sekali lagi wanita itu merangkulku. Sedetik kemudian, aku langsung mendorongnya dengan kasar. Namun tiba-tiba suara Bai Ningbing terngiang di dalam kepalaku. Karena aku akhirnya sadar betapa kacaunya kesalahanku dan betapa konyolnya diriku. Aku tersentak. Apa? Bai Ningbing mengira aku sedang menanyakan alasannya. Karena aku baru menyadari kalau aku tidak bisa hidup tanpamu, Fang Yuan. Bahkan jika harus mati, aku tetap menginginkanmu. Baru saja aku hendak bersuara. Bayangan dirinya kembali melintas di benakku. Selama masih hidup, aku akan terus menjeratmu. Bahkan saat mati sekalipun, aku tetap menginginkanmu. Hingga abu kremasi kita pun harus disatukan. Sumpah, aku benar-benar dibuat syok setengah mati. Tapi sedetik kemudian aku baru tersadar. Jangan-jangan aku baru saja mendapatkan kemampuan membaca pikiran. Aku bisa mendengar isi hati Bai Ningbing. Bagiku, ini terasa konyol sekaligus sangat menarik. Sampai-sampai aku lupa untuk mendorong Bai Ningbing menjauh. Alhasil dalam sekejap dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memelukku erat-erat. Menyadari kalau aku sedang melamun, Bai Ningbing tidak tahan untuk tidak mendaratkan kecupan di pipiku. Pengen banget rasanya mencium bibir Fang Yuan. Tapi dia pasti tidak akan mau kan? Sontak aku langsung terbatuk keras, berusaha melepaskan diri dan menghindar darinya. Raut wajah Bai Ningbing tampak berubah-ubah selagi menatapku. Aku merasa semua kejadian hari ini benar-benar aneh dan di luar nalar. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan berpikir jernih. Nona Bai, Anda datang kemari hari ini. Anda menemukan data. Apa hanya untuk mengatakan hal-hal konyol ini? Tanyaku sambil memberikan isyarat agar dia segera pergi. Bai Ningbing bangkit berdiri dan berkata, aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku mengernyitkan dahi. Kembali ke Nanjinyuan, kita pulang ke Nanjinyuan saja ya. Ini salahku karena terlambat menjemputmu. Maafkan aku, bisik Bai Ningbing penuh sesal. Aku menatapnya tanpa kata. Ada apa dengannya hari ini? Kejadian aneh terus saja datang berturut-turut. Apa jangan-jangan Bai Ningbing sedang kerasukan setan? Gumamku lirih dalam hati. Nona Bai, apa Anda tidak sadar kalau ucapan Anda ini sangat konyol? Ini sudah 2,5 tahun. Ini bukan cuma sekadar terlambat. Semakin aku bersikap tenang dan acuh tak acuh, semakin panik dan ketakutan pula Bai Ningbing dibuatnya. Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Begitu memikirkan kemungkinan itu, hati Bai Ningbing langsung dilingkupi rasa cemas yang tak tertahankan hingga memicu pikiran-pikiran gelap yang seharusnya tidak ada. Aku harus menahannya di sisiku. Tidak peduli dengan cara apapun. Sifat obsesifnya yang gila, sikapnya yang keras kepala, dan rasa cinta sekaligus kebenciannya yang membabi buta, dia akan memaksakan semuanya kepadaku. Peduli amat aku mau atau tidak. Karena dia tahu, dia tidak akan pernah memberikan perasaan sekuat itu kepada orang lain. Bahkan Gusian di kehidupan sebelumnya pun tidak pernah bisa mendapatkan hal itu darinya. Setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Bai Ningbing, setelah menghilangkan filter cinta pertama dari sosok Gusian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak mencintainya. Aturan keluarga dan didikan keras yang selalu dia banggakan, jak tahu bahwa mereka telah dijodohkan sejak kecil, membuatnya selalu melindungi dan merawat Gusian sejak kecil. Meski hanya menganggapnya sebagai adik, sekaligus calon pasangan hidupnya di masa depan, hubungan di antara mereka berdua terasa begitu hambar, bagaikan genangan air yang mati. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Gairah hidupnya, jiwanya yang penuh warna, dan semua luapan emosi yang di luar kendalinya. Semuanya berasal dariku. Akulah hidup dan matinya. Apakah ini sudah terlambat?
Apa aku masih punya kesempatan untuk dimaafkan? Tanya Bai Ningbing sembari menunduk dengan tatapan sayu. Kepalaku terasa agak pening, karena baru saja kehujanan, ditambah lagi hari-hari yang berat selama di rumah tua, membuat kondisi tubuhku jauh lebih lemah dari biasanya. 80% aku akan terserang flu dan demam tinggi. Terlebih lagi, ini pertama kalinya aku melihat sisi lain dari Bai Ningbing. Sangat jauh berbeda dengan sikapnya saat di depan Gusian. Dulu, aku sangat cemburu pada Gusian karena bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Bai Ningbing. Namun sekarang sosok Bai Ningbing yang ada di depanku ini justru terasa jauh lebih memikat. Rasa sakit di kepalaku semakin menjadi-jadi, kesadaranku pun mulai terasa kabur. Menyadari ada yang tidak beres denganku, Bai Ningbing panik. Dia segera merengkuhku erat. Kamu kehujanan, kamu bisa demam nanti. Istirahat dulu ya. Dia sangat takut jika aku akan menolaknya. Dengan nada memelas, dia menambahkan, aku mohon, kata. Aku bersandar pasrah di pelukannya, rasakan kelopak mataku yang semakin berat. Fisikku memang agak unik, aku hampir tidak pernah bisa merasakan rasa sakit. Namun, setiap kali jatuh sakit, rasa tidak nyaman itu justru akan berlipat ganda. Itulah alasan mengapa aku selalu menjaga diri agar tidak pernah sakit. Hanya saja hari ini, perasaanku terlalu diaduk-aduk oleh kehadiran Bai Ningbing. Dia begitu ketakutan sampai detak jantungnya serasa hampir berhenti. Dengan tergesa-gesa dia menyelimutiku, lalu mendekapku erat-erat. Aku tertidur lelap, tidak sadarkan diri seharian penuh, dan baru terbangun saat larut malam di keesokan harinya. Saat terbangun, aku menyadari diriku sedang berada di dalam dekapan seseorang. Hembusan napas hangat Bai Ningbing terasa menerpa puncak kepalaku. Untuk sesaat, aku sempat mengira diriku sedang bermimpi. Namun mimpi ini terasa begitu nyata. Dadaku terasa agak sesak, jadi aku perlahan menyingkirkan lengan Bai Ningbing, lalu turun dari ranjang dan melangkah menuju balkon. Aku bersandar di tepi pagar balkon, bagaikan sebuah patung yang membeku tanpa bergerak sedikit pun. Di dalam kamar, Bai Ningbing yang mencoba mempererat dekapannya hanya merasakan kekosongan. Dia pun tersentak bangun seketika, lalu pandangannya tertuju pada sosok pria yang tampak kurus dan lemah di luar sana. Seolah-olah dia ingin pergi bersama sunyinya malam. Bai Ningbing mengambil sehelai selendang lalu berjalan menghampiriku. Dia memelukku dengan lembut dari belakang. Suaranya terdengar parau dan lirih. Dia membenamkan wajahnya di antara leher dan bahuku sambil berbisik, sayang. Aku pun tersadar dari lamunanku, lalu tersenyum tipis dan berkata, Nona Bai, apa Anda tidak salah memanggil orang? Jika dilihat dari belakang, apa aku memang semirip itu dengan Gusian? Aku dan Gusian hanyalah saudara tiri satu ayah. Wajah kami bahkan tidak terlalu mirip. Namun, Bai Ningbing memang pernah salah mengenali punggung kami berdua. Dia memelukku semakin erat dan berbisik, tidak, aku tidak salah panggil Fang Yuan. Panggilan sayang itu hanya untukmu seorang. Aku sendiri sama sekali tidak meragukan ucapannya. Karena Bai Ningbing memang tidak pernah berbohong. Didikan keluarga Bai terkenal sangat ketat. Hanya di saat-saat bersamaku seperti inilah, dia rela membuang seluruh gengsi dan kehormatannya demi merendahkan diri di hadapanku. Bai Ningbing berkata dengan lembut, masuklah dan berbaringlah kembali. Tubuhmu agak demam, kamu harus istirahat dengan baik. Aku menepuk pelan lengannya, memberi isyarat agar dia melepaskan pelukannya, lalu berkata, aku pasti akan istirahat. Tapi Nona Bai, Anda tidak berniat untuk bermalam di sini kan? Bukankah 2,5 tahun yang lalu, saat Anda meminum obat, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah sudi berbagi ranjang lagi denganku? Nona Bai, kamu tidak mungkin menampar wajahmu sendiri, kan? Saat membicarakan masa lalu ini, Bai Ningbing merasa sangat menyesal, hingga hatinya terasa sangat pilu. Yaitu setelah menghabiskan malam bersamaku, keesokan harinya dia langsung meminum pil pencegah kehamilan. Di kehidupan sebelumnya, dia mati-matian ingin menghindari segala hubungan denganku, tapi sekarang dia malah tidak sabar untuk menyentuhku, bahkan ingin melahirkan anak sebanyak 1 tim sepak bola. Bai Ningbing meraih tanganku dan menempelkannya di pipinya. Tidak, aku ingin ditampar. Tamparlah yang keras, asalkan kamu bisa merasa senang. Aku menatapnya, lalu langsung melayangkan sebuah tamparan keras ke pipinya. Aku mencintai Bai Ningbing, tapi aku juga membencinya. Tamparan ini sama sekali tidak membuatnya rugi. Dengan ekspresi yang lembut Bai Ningbing menyodorkan pipinya yang sebelah lagi. Ayo sekali lagi, kalau tanganmu sampai sakit, kamu bisa pakai benda lain untuk memukulku. Aku tidak bisa menahan tawa. Dia menatap senyumanku dengan terpana, lalu perlahan mendongak dan mendekatiku.
Wajahnya perlahan membesar di depan mataku. Aroma napasnya yang segar menyelimutiku, membuatku tak bisa menghindar. Tepat saat kami hampir berciuman, aku langsung mendorongnya menjauh. Sorot mata Bai Ningbing sedikit bergetar. Dia terhuyung mundur 2 langkah, lalu terjatuh dari lantai 2. Aku tercengang. Bai Ningbing tergeletak di atas rumput di bawah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di tengah malam, ambulans datang dengan sirine yang meraung-raung, lalu segera pergi dengan cepat. Berdiri di koridor luar ruang gawat darurat, menunggu Liu Wei dan pengawal pribadi Bai Ningbing, yaitu Bai Haotian, keluar. Aku mendongak dan bertanya bagaimana keadaan Nona Bai. Ekspresi Liu Wei sempat terlihat agak janggal sesaat, namun dia segera menyembunyikannya. Dokter bilang dia masih harus menjalani pemeriksaan lagi, karena Nona Bai masih demam. Nona Bai, biar Haotian mengantar Anda pulang untuk istirahat dulu. Di sini biar saya saja yang urus. Aku melirik sekilas ke arah anak buah Bai Ningbing di dalam. Meskipun mereka tidak menunjukkan sikap tidak sopan kepadaku, tapi mereka terlihat sangat waspada. Lagi pula Bai Ningbing terluka karena aku yang mendorongnya jatuh. Jadi wajar saja kalau mereka tidak mengizinkanku mendekat. Setelah kembali ke rumah tua, aku sama sekali tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku mengambil ponselku dan langsung menelepon seseorang. Guru, ada angin apa sampai orang tua seperti guru mendadak meneleponku? Suara ceria terdengar dari seberang telepon. Aku terdiam sejenak. Lain kali, tidak usah pakai kata orang tua. Di seberang sana langsung menyahut. Baik, guru. Guru tidak sedang sakit kan? Mendengarnya, kepalan tanganku langsung mengeras. Yang terluka bukan aku, tapi Bai Ningbing. Dia jatuh dari lantai 2 dan sekarang ada di rumah sakitmu. Tolong bantu aku periksa dia dan lihat bagaimana keadaannya. Begitu mendengar Bai Ningbing yang masuk rumah sakit, Tang Hao seketika langsung kehilangan minat. Aku sama sekali tidak sudi menemui orang itu. Apa bagusnya dia sampai guru begitu memedulikannya? Biar saja dia mati sekalian. Aku menghela napas pelan. Dia memang selalu membuat masalah. Tapi aku tetap menyayanginya. Pergilah dan periksa dia. Tang Hao menyahut dengan malas, lalu beranjak keluar dari ruangannya. Tang Hao adalah dokter spesialis bedah luar yang dikontrak oleh Rumah Sakit Kang Yuan, afiliasi Universitas Kedokteran Nancheng. Dia juga cukup terkenal di dunia internasional, terutama dalam bidang bedah luar. Begitu keluar dari ruangannya, Tang Hao langsung menuju ke UGD, kemana pasien yang baru saja jatuh dari lantai 2. Melihatnya, wajah perawat di meja informasi langsung merona merah. Ternyata dokter Tang. Biar saya periksa dulu, jawab perawat itu. Pasien bernama Bai Ningbing sudah dipindahkan ke ruang VEIP. Dia memiliki akses jalur khusus di rumah sakit kita. Tang Hao mendengus dingin. Lalu, bagaimana keadaannya? Tadi siapa yang meriksa dia? Dokter Song dari UGD. Setelah mencari tahu secara jelas, Tang Hao langsung meneleponku kembali. Kulihat kondisinya baik-baik saja. Nggak ada apa-apa kok, cuman gegar otak ringan. Tinggal istirahat 2 hari juga bakal sembuh. Masa sampai harus masuk kamar VIP segala. Tang Hao mencibir membuatku merasa lega. Makasih ya, kamu sudah repot-repot. Kamu yang justru lebih lelah. Guru, kapan kamu mau cerai sama dia? Mendengar pertanyaan Tang Hao, aku pun memikirkan semua kejadian selama 2 hari terakhir ini. Aku tersenyum kecut. Sepertinya dalam waktu dekat kami belum bisa bercerai. Ya sudahlah, biarkan saja begitu. Kupikir Bai Ningbing bakal sembuh setelah dirawat 2 hari di rumah sakit. Tapi siapa sangka keesokan paginya, Liu Wei datang menemuiku dengan wajah yang sangat serius dan muram. Tuan, Nona Bai, dia mengalami masalah. Kepalaku seketika langsung kosong, namun aku segera menenangkan diri. Katakan padaku, selama dia belum mati, aku pasti bisa menyelamatkannya. Liu Wei sempat tertegun sejenak. Ekspresi di wajahnya bahkan hampir tidak bisa ditahannya lagi. Dia berdehem pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Sebaiknya Anda lihat sendiri saja ke sana. Di sepanjang jalan, aku sudah membayangkan berbagai kemungkinan terburuk. Bahkan, kemungkinan terburuk seperti mati otak pun sudah terlintas di kepalaku. Tapi, aku sama sekali tidak menyangka akan jadi seperti ini. Melihatnya memelukku erat-erat, tanpa mau melepaskannya sambil memanggilku kakak. Dengan wajah Bai Ningbing yang begitu polos dan tanpa dosa, untuk sesaat aku agak sulit untuk menerima kenyataan ini. Di sampingku, Liu Wei berkata dengan sangat hati-hati, "Like yang Anda lihat." Kepala Nona Bai terbentur dan sekarang dia menjadi linglung. Aku berniat untuk pergi bertanya pada dokter, tapi aku ditahan erat oleh Bai Ningbing.
yang saat ini kecerdasannya hanya setara anak berusia beberapa tahun. Dia terus menempel padaku, dan begitu aku mencoba mendorongnya, dia langsung mau menangis. Terpaksa aku memeluk dan menepuk-nepuk punggungnya sambil bertanya, "Lalu apa kata dokter? Mana hasil röntgennya?" Aku mengelus dagu bayi Ningbing. Gerakan tanganku mirip sekali seperti sedang mengelus seekor Totoro. Yue membetulkan letak kacamata di hidungnya. Lalu menjawab, "Dokter bilang untuk sementara waktu penyebabnya belum bisa ditemukan. Tapi begitu Nona Bayi siuman, keadaannya sudah langsung seperti ini." Nona Bayi merasa dirinya masih anak-anak berusia beberapa tahun. Tapi dia tetap mengingat Anda dan terus-menerus mencari Anda. Kalau tidak ketemu, dia langsung menangis. Ekspresi Liu Wei tampak rumit, dia bahkan tidak tega melihatnya. Aku bisa memahaminya. Siapapun yang melihat kondisi Bai Ningbing sekarang, miskinnya, pasti akan menunjukkan ekspresi yang sama. Bai Ningbing yang berada di pelukan Fang Yuan kembali memanggil-manggil nama Fang Yuan. "Aku lapar." Aku membuka mulutku. Agak bingung harus berkata apa. "Nona Liu, tolong bantu jaga Nona Bai sebentar. Aku mau mencari dokter dulu." "Jangan pergi, Fang Yuan." Bai Ningbing memeluk erat tubuhku dan enggan melepaskannya. Kepalanya bersandar di dadaku. Mendengarkan suara detak jantungku, Yue menatap ke atas lalu berkata, "Saya sudah menghubungi rumah sakit spesialis di bidang ini. Saya ingin melihat apakah tim ahli bisa datang untuk memeriksa Nona Bai. Sebelum itu, bolehkah saya meminta bantuan tuanku untuk merawat Nona Bai? Karena satu-satunya orang yang dipercaya Nona Bai hanyalah Anda." Alisku sedikit terangkat. "Dipercaya?" Liu Wei dengan pasrah mencoba memberi contoh. Dia melangkah maju dan berkata, "Nona Bai, mari ikut saya makan." "Tidak mau, orang jahat." Bai Ningbing langsung bersembunyi di belakangku. Lalu menarik tanganku lagi. "Fang Yuan, dia orang jahat. Aku akan melindungimu." Liu Wei menghela napas. "Lihatlah, begitulah keadaannya. Kalau bukan karena terpaksa, kami juga tidak ingin merepotkan Tuan." Kata-katanya terasa seperti menyindirku. "Kenapa kalian tidak ingin merepotkanku? Meskipun Bai Ningbing tidak menyukaiku, aku ini tetaplah suaminya. Di saat seperti ini, apa kamu masih berniat mencari Gusian?" Yu Wei tercengang mendengar ucapanku. Dia melirik ke arah Bai Ningbing, lalu buru-buru menunduk meminta maaf. "Benar, kami memang seharusnya mencari Anda." Aku pun bertanya, "Apa kata dokter tentang kapan dia bisa pulang?" "Kondisi Nona Bai saat ini stabil. Dia bisa pulang kapan saja." Dia masih menatapku seolah meminta kepastian. "Kalau begitu, bersiaplah untuk kembali ke Jingyuan." Setelah mengatakannya, aku menggenggam erat tangan Bai Ningbing. Aku menunduk, menatap wanita yang di matanya kini hanya ada diriku. Suaraku melembut saat memanggilnya, "Bai Ningbing, aku bawa kamu pulang ya." Bai Ningbing tersenyum sangat manis. "Mau, aku mau pulang sama Fang Yuan." Liu Wei berbalik badan dan mengembuskan napas panjang karena lega. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke Yujing Garden. Tempat ini dirancang langsung oleh Ibu Bai Ningbing. Konsep dasarnya adalah sebuah rumah tinggal. Ibu Bai Ningbing adalah arsitek ternama di dalam negeri. Yujing Garden adalah mahakarya terakhirnya. Karena itulah, Bai Ningbing sangat menjaga Yujing Garden. Jarang sekali mengizinkan orang luar masuk. Gusian sempat datang berkunjung beberapa kali saat Ibu Bai Ningbing masih hidup. Namun setelah itu dia tidak pernah diizinkan masuk lagi. Sedangkan aku sendiri belum pernah sekalipun ke sini. Mobil kami melaju perlahan memasuki area pekarangan dan butuh waktu belasan menit untuk sampai di kediaman utama. Yujing Garden mengusung konsep taman tradisional Tiongkok. Dengan memadukan keindahan taman klasik, ia menambahkan sentuhan konsep desain modern. Namun bagian dalamnya menerapkan sistem mekanis modern yang dipadukan dengan gaya rumah halaman tradisional. Aku berdiri di tepi paviliun air, menatap bangunan ini seraya bergumam lirih, lama tidak berjumpa. Yujing Garden pernah memenangkan 5 kali penghargaan emas kategori desain. Dan elemen paling krusial yang membuatnya menang terletak pada konsep rancangan rumahnya, yang sebenarnya merupakan hasil karyaku sendiri. "Fang Yuan?" Bai Ningbing menatapku dengan heran. "Ayo masuk." Aku pun tersadar, lalu tersenyum tipis. "Iya, memang sudah saatnya kita masuk. Seseorang sudah merapikan barang-barangku dan mengirimkannya ke sini. Barang-barang itu hanya berupa beberapa helai pakaian saja, tanpa ada barang pribadi lainnya." Dengan wajah gembira, Bai Ningbing menarik tanganku masuk ke dalam rumah. Liu Wei rupanya sudah meminta pelayan dapur untuk menyiapkan sarapan yang kini baru saja disajikan di atas meja. Aku memandangi seisi villa ini, semuanya terasa begitu akrab, sekaligus terasa asing.
Ini adalah karya desain arsitektur pertama yang kubuat dulu. Bersama dengan Ibu Bai Ningbing, kami sudah lama berdiskusi lewat internet. Saat akhirnya karya itu diajukan untuk penilaian penghargaan, aku menolak ajakan dari Ibu Bai Ningbing. Aku memilih tidak mencantumkan namaku di sana. Aku bahkan belum pernah melihat Yujing Garden setelah selesai dibangun. Fan Yuan, Bai Ningbing memelukku. Tubuhnya terasa dingin. Biar aku dengar perut Fan Yuan lapar atau tidak. Ucap Bai Ningbing sambil membungkuk dan menempelkan telinganya di perutku. Aku dengar bunyi kruyuk-kruyuk. Fan Yuan juga lapar. Bai Ningbing kembali tegak dengan wajah yang sangat yakin. Aku dipeluk olehnya. Pinggangku yang kokoh menempel erat pada telapak tangannya yang hangat. Yue sebenarnya ingin tinggal untuk sarapan bersama. Tapi melihat tingkah Bai Ningbing seperti ini, selera makannya langsung hilang. Dia pun berdiri dan berpamitan. Tuan Gu, saya harus pergi ke kantor untuk mengurus beberapa hal. Liu Wei menyerahkan kartu namanya. Ini nomor telepon saya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja, atau biarkan petugas yang mengurusnya. Aku meliriknya sekilas. Aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu. Liu Wei mengangkat alisnya, lalu menarik kembali kartu namanya. Memberikan pandangan terakhir pada Bai Ningbing, lalu bergegas pergi. Setelah aku menenangkan Bai Ningbing, aku memintanya naik ke atas untuk mandi, ganti baju, dan istirahat. Namun, Bai Ningbing malah memelukku erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Aku mau bersama Fan Yuan. Aku menjelaskan dengan sabar. Aku ini laki-laki. Dan kamu perempuan. Kita tidak boleh bersama. Bibir Bai Ningbing mengerucut, hampir menangis. Tapi aku dan Fan Yuan kan dijodohkan sejak kecil. Dijodohkan. Jadi boleh bersama. Mataku sedikit berkilat. Bagaimana kamu tahu? Apa ibu yang mengatakannya? Wanita itu mendongak dengan wajah penuh kebanggaan. Aku melindunginya, lalu bertanya kepada Bai Ningbing, apakah kamu benar-benar jadi bodoh? Dia memiringkan kepalanya dengan sangat bingung. Apa? Ningbing tidak bodoh tahu. Kalau tidak pura-pura bodoh, aku tidak bisa memeluk Fan Yuan. Fan Yuan, aku sangat mencintaimu. Aku pun mendengar suara hati wanita itu. Ah, ternyata begitu. Sudah kuduga, mana mungkin terluka karena jatuh. Wanita di depanku ini mendekat dan mendusel bagaikan seekor anak kucing. Qing Xiulian mendusel dan mengusap-usap dadaku. Tanpa ragu, aku langsung menangkup wajah Bai Ningbing. Sambil menjaga jarak, mataku berkilat. Siapa tahu, karena dia ingin terus berpura-pura, maka biarkan saja dia berpura-pura sampai akhir. Aku mencolek dagu Bai Ningbing dengan manja. Ningbing tidak bodoh. Ningbing adalah anak yang paling penurut. Bai Ningbing langsung merengek. Fang Yan, elus aku. Iya, aku elus. Ucap Fang Yan selagi dia membelai pipiku. Pipiku, dengan ujung jarinya yang sedikit gemetar. Aku menundukkan pandanganku dan menatapnya. Perlahan aku menggenggam tangan pria itu dan menekannya ke pipiku sendiri. Kenapa kamu gemetar? Dingin ya? Suara pria itu terdengar begitu lembut dan menenangkan. Suara yang sangat dirindukan oleh Bai Ningbing siang dan malam. Bai Ningbing langsung bersandar di pelukanku. Tangannya terus mendekat-ku erat tanpa melepaskannya. Semalaman aku tidak tidur, tapi didekap seperti ini oleh Bai Ningbing. Entah kenapa membuatku merasa begitu tenang. Mereka berdua pun tertidur saling berpelukan di atas sofa. Bai Ningbing mendengarkan napasku yang panjang dan teratur. Pancaran kebahagiaan berkilat di matanya. Kalau tahu berpura-pura bodoh seampuh ini, seharusnya aku sudah melakukannya sejak 2 hari yang lalu. Bai Ningbing akhirnya bisa rileks, lalu memelukku erat dan ikut terlelap. Sementara itu, Gusian pergi ke kediaman lama keluarga Bai. Setelah mendapati aku tidak ada di sana, dia benar-benar terkejut. Dia pergi kemana? Tuan Gu sudah kembali ke Yujing Yuan bersama Nona Bai. Pelayan itu meliriknya sekilas. Mereka sudah pergi ke sana sejak kemarin. Gusian tidak percaya. Dia setengah berteriak, mana mungkin? Bagaimana mungkin Kak Ningbing mengizinkannya pergi ke Yujing Yuan? Tuan Gu tinggal di Yujing Yuan adalah hal yang sangat wajar. Dia dan Nona Bai adalah pasangan suami istri yang sah. Hubungan mereka resmi secara hukum. Kenapa tidak boleh pergi ke sana? Tanya pelayan itu balik. Selama 2,5 tahun tinggal di kediaman lama, aku selalu bersikap rendah hati dan sopan. Tidak pernah sekalipun menyulitkan para pelayan di sana. Makanya, para pelayan pun cukup menyukaiku, meskipun aku selalu diabaikan dan diperlakukan dingin. Gusian melotot tajam ke arah pelayan itu, lalu segera berbalik dan naik mobil menuju ke Taman Yujing. Arti Taman Yujing bagi Bai Ningbing, dia sangat mengetahuinya.
Gusian sendiri hanya pernah berkunjung ke Taman Yujing beberapa kali saat masih kecil. Dan setelah Nyonya Bai meninggal, dia tidak pernah bisa menginjakan kaki di sana lagi. Sekarang, begitu mendengar aku tinggal di Taman Yujing, mana mungkin dia bisa tinggal diam? Sementara itu, di dalam Taman Yujing, aku sedang direweli oleh Bai Ningbing yang merengek mengajakku berenang bersama. Wanita berbaju renang itu menunjuk ke arah kolam renang terbuka. Ternyata dia sudah memakai pakaian renangnya sendiri. Lekuk pinggangnya yang indah, perutnya yang kencang, dan leher jenjangnya yang seksi. Benar-benar membuat darah siapapun berdesir kencang, namun tetap terlihat anggun tanpa terkesan vulgar. Bai Ningbing sengaja menurunkan sedikit ujung baju renangnya, lalu berlenggak-lenggok manja di hadapanku. Aku hanya menyunggingkan senyum tipis tanpa berkata apa-apa. Bai Ningbing mendekat lagi, lalu menarikku menuju ke tepi kolam renang. "Ayo main! Ayo main!" Aku pun terpaksa ditariknya masuk ke dalam air. "Siapa yang memakaikanmu baju renang?" Padahal aku baru saja berada di ruang tamu lantai bawah untuk menelepon Tang Hao sebentar. Tapi tahu-tahu dia sudah berganti baju renang dan turun kemari. Bai Ningbing memasang ekspresi polos tanpa dosa, lalu menunjuk ke arah samping. Di sana, Bai Haotian berdiri dengan wajah pasrah dan tak bisa berkata-kata. Sejak Bai Ningbing mulai berpura-pura bodoh, hari-hari terasa jauh lebih melelahkan baginya. Jelas-jelas kamu sendiri yang memakainya. Aku melirik ke arah Bai Haotian yang wajahnya ditekuk kesal, membuat senyum di bibirku makin lebar. "Oh, jadi Haotian yang memakaikan bajumu? Sana main di sebelah sana dulu." Bai Ningbing dengan sengaja menyiramkan sepercik air ke arahku. Butiran air pun terpercik di pipiku. Aku menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Bai Ningbing menatapku dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang terpesona olehku. Melihat tingkahnya, aku merasa geli, tapi di sisi lain, hatiku juga terasa agak perih. Sampai jumpa 2,5 tahun lagi. Bai Ningbing tidak pernah benar-benar menatapku. Apapun alasannya kali ini, aku tetap ingin mengetahuinya. Wang Yuan tampan sekali. Bintang kecilku Bai Ningbing mendekat lalu memelukku erat. Dia menatapku dengan begitu terpikat. Tatapan matanya berkilau bagai dipenuhi taburan bintang. Aku pun mengutarakan isi hatiku. Ningbing juga sangat cantik. Aku paling suka dengan wajah Ningbing. Dulu, kalau bukan karena wajah Bai Ningbing ini, aku tidak akan pernah menyelamatkannya. Apa dia hanya menyukai wajahku saja? Apakah dia tidak menyukai tubuhku? Aku kembali mendengar suara hatinya. Di saat yang sama, aku melihatnya terbatuk pelan beberapa kali, lalu mulai memamerkan gaya berenang dan lekuk tubuh seksinya. Lihat aku sayang, tatap aku." Aku pun langsung melepas pakaianku yang basah kuyup dan mencampakkannya ke samping, hanya menyisakan celana pendek santai yang kukenakan di dalam, lalu mengulurkan tangan ke arah Bai Ningbing. Ningbing segera mendekat dan memelukku erat. Baru saja kami ingin bermesraan. Bai Haotian berjalan mendekat, Tuan Gu. Gusian ada di depan pintu. Mendengar nama Gusian, Bai Ningbing secara refleks memelukku lebih erat dan mendekapku erat-erat ke dadanya. "Biarkan dia masuk." Bawa Bai Ningbing ke lantai atas dan awasi dia. Jangan biarkan dia turun. Aku mencubit gemas telinga Bai Ningbing dan bersiap pergi setelah mengatakannya. Namun dia memeluk pinggangku erat, menolak melepaskanku. Aku pun terpaksa berbalik untuk membujuknya. "Aku harus menemui tamu dulu. Nanti kita main lagi ya." Mana mungkin Bai Ningbing rela. Dia membenamkan kepalanya di dadaku sambil mendusel manja. Duselannya yang manja membuat tubuhku mulai terasa hangat. Dengan tatapan membara, aku mengangkat dagunya, lalu mendaratkan kecupan lembut sekejap. Kecupan singkat yang begitu lembut, namun sanggup membuat seluruh jiwa Bai Ningbing bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar bibir lembutku yang mulai menjauh, karena ingin terus melanjutkan, namun tertahan oleh ujung jariku. "Anak pintar," kataku sambil tersenyum membujuknya pergi. "Sebentar lagi aku akan menyusulmu, ya." Bai Ningbing menyahut dengan enggan. Wajahnya tampak merajuk sekali. Aku kembali membujuknya dengan lembut. "Masih kesal, Sana naik ke atas dengan patuh. Nanti aku beri hadiah satu kecupan lagi." Mata Bai Ningbing berbinar malu-malu, lalu dia melangkah pergi dengan gembira. Bai Haotian terpaksa menyaksikan kemesraan ini. Saat berbalik untuk pergi, dia benar-benar ingin membayar mahal. Demi sepasang mata baru yang belum melihat semua ini. Rasa kepemilikanku sangatlah kuat. Aku tidak ingin sisi menggemaskan Bai Ningbing ini terlihat oleh Gusian. Sisi manis Bai Ningbing yang tidak pernah dia tunjukkan di hadapan orang lain, hanya boleh aku sendiri yang melihatnya. Saat Gusian masuk, aku sedang berbaring di kursi santai sambil menyesap minuman buah. "Kak, kenapa kakak bisa ada di sini?"
Aku meminum seteguk minuman buah dengan santai. Memanggilku kakak, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi apa kamu sendiri tidak sadar? Kamu lahir tahun berapa? Ibumu yang pelakor itu sudah melahirkanmu di luar jauh sebelum itu. Kamu pikir aku tidak tahu? Wajah Gusian seketika berubah drastis. Jantungnya berdegup kencang karena panik. Namun di luar, dia tetap berusaha tersenyum dan tampak heran. Kak, kakak bicara apa sih? Kalau ayah tahu, dia pasti akan marah. Aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Alisku sedikit terangkat. Oh ya, kalau dia mati karena marah, aku malah akan merasa senang. Gusian menatapku dengan penuh kekecewaan. Kak, keluarga kita tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana bisa kakak bicara seperti itu tentang ayah? Sudahlah, aku memotong ucapannya dengan tidak sabar. Ada urusan apa? Aku tidak menyukai Gusian. Itu karena Gusian dan ibunya yang pelakor. Secara tidak langsung telah menyebabkan kematian ibuku. Ditambah lagi karena Bai Ningbing menyukai Gusian. Aku juga bisa melihat bahwa Gusian, si Xian itu emangnya orang macam apa sih? Makanya, barang-barang yang dikirim Gusian sebelumnya, semuanya sudah kubuang. Itu pasti perhatian yang disuruh Gusian melalui adiknya. Aku pergi ke rumah tua untuk menjengukmu, tapi aku terkejut saat tahu kamu datang ke sini. Oh ya, di mana Kak Ningbing? Terakhir kali kulihat kalian berdua agak aneh. Apa kalian baik-baik saja? Saat Gusian dan aku sedang bersitegang di tepi kolam renang, di lantai atas, Bai Ningbing sedang bersandar di balkon, menatap dalam diam. Di belakangnya, Bai Haotian berbicara dengan hati-hati. Nona Bai, apakah Anda benar-benar ingin terus seperti ini? Bai Ningbing tidak menghiraukannya. Setelah Bai Haotian bertanya sampai 2 kali, barulah dia berbalik. Memangnya kenapa kalau begini? Bai Haotian bertanya. Apakah Anda tidak takut Tuan Gu mengetahuinya? Tatap tajam Bai Haotian tertuju padaku. Tidak takut? Bai Haotian jadi bingung. Bagaimana jika Tuan Gu merasa Anda membohonginya? Lalu dia minta cerai dan pergi. Bai Ningbing terkekeh pelan. Tatapannya bagaikan jaring raksasa yang membentang luas. Menjeratku. Tidak akan. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika aku harus menggunakan cara yang kotor sekalipun. Sekalipun dia sangat membenciku. Aku tetap tidak akan membiarkannya pergi dariku. Tatap mata wanita itu meredup lagi. Hampir tidak menyisakan setitik pun cahaya. Bai Haotian terkejut dalam hati. Nona Bai, tolong jangan gegabah. Dalam hal seperti ini, hubungan yang dipaksakan tidak akan manis. Jangan sampai pada akhirnya Anda malah menyakiti Tuan Gu sekaligus diri Anda sendiri. Dipaksakan, hubungan yang dipaksakan tidak akan manis? Tetap saja, dia harus menjadi milikku. Ucap Bai Ningbing dengan suara lirih. Kalau begitu, Tuan Gu benar-benar sial karena telah bertemu dengan Anda. Bai Haotian berbicara belak-belakan. Bai Ningbing berbalik menatapnya. Tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Napas Bai Haotian tertahan sejenak, lalu menundukkan kepala untuk meminta maaf. Maaf, ucapanmu ada benarnya juga. Bai Haotian mengambil kemeja di sampingnya lalu memakainya. Satu demi satu, dia memasang kancingnya perlahan. Cinta, benci, dan segala caraku ini. Selain untuk dia, kamu tidak akan pernah kuberikan pada orang lain. Yang diinginkan Fang Yuan itu cuma aku. Kamu cuma nggak paham saja. Bai Haotian mengembuskan napas panjang. Ya, iya, iya. Aku jomblo, jadi aku nggak bakal paham. Mulai sekarang, aku nggak akan menasihatimu lagi. Bai Ningbing merapikan pakaiannya, bersiap untuk turun ke bawah. Kamu tahu kan harus bilang apa? Haotian mengeluh pasrah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara mengelola perusahaan? Kalau dia memang bisa, buat apa dia menyuruh Liu Wei datang ke sini untuk menanggung penderitaan ini? Gusian sedang menyindir halus. Kak, ini pertama kalinya kakak datang ke Taman Yujing, kan? Mau kuperkenalkan tempat ini padamu? Kak Ningbing, kakak sudah datang. Kupikir kakak sedang tidak ada di rumah. Kakak juga nggak bilang-bilang. Sampai aku terus berdiri di sini. Gusian segera mengalihkan pembicaraan lalu berkata. Tatapan mataku sedikit mendingin. Aku memalingkan wajah ke samping. Tapi setelah melihat pakaian yang dikenakan Bai Ningbing, ekspresi wajahku sedikit melunak. Begitu melihat ekspresiku, Bai Ningbing langsung tahu kalau aku sedang marah. Dia berjalan mendekat lalu duduk di sebelahku. Dengan lembut mendekap kepalaku. Dan duduk merapat di sampingku. Dari awal sampai akhir dia sama sekali tidak melirik Gusian. Senyum di wajah Gusian pun mulai memudar karena malu. Tatapan matanya dipenuhi rasa terkejut dan curiga. Kak Ningbing, kakak kenapa? Kelihatannya kok capek sekali. Apa mungkin kakakku? Kak Ningbing, kakakku memang temperamennya seperti itu.
Meskipun kadang-kadang dia sering membuatmu kesal, tapi bagaimanapun juga, kalian kan sudah menikah. Kalau saja Kak Ningbing bisa sedikit lebih sabar menghadapinya. Seperti saat kakak bersamaku. Ya, kakakku. Kakakku pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Suara Gusian terdengar sangat lembut. Namun setiap kata yang diucapkannya terasa menusuk tepat sasaran. Dia bilang, aku sering membuat bayi Ningbing marah. Lagi pula pernikahan kami saat itu terjadi karena taktik licik yang kugunakan. Terakhir dia juga menyinggung tentang hubunganku dengan Bai Ningbing. Dia berniat pamer sekaligus ingin menusuk hatiku. Aku mendengus dingin. Oh ya, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apakah aku dan Bai Ningbing cocok atau tidak? Itu adalah urusan kami. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berkata begitu, aku mengangkat dagu Bai Ningbing lalu menciumnya. Gusian terperangah menahan napas. Matanya terbelalak lebar menyaksikan dua orang yang sedang berpelukan di hadapannya. Yang paling membuatnya terkejut adalah Bai Ningbing ternyata sama sekali tidak menolak. Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini Bai Ningbing sangat membencinya? Bahkan ia tidak pernah mau menginap di kediaman lama. Bagaimana bisa dia membiarkannya menciumnya begitu saja? Bagaimana mungkin Bai Ningbing diam saja? Padahal reaksi di dalam hatinya begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa berpura-pura tenang lagi. Awalnya aku hanya berniat menciumnya sekilas, tapi aku sudah merindukan Bai Ningbing terlalu lama. Aku mencintai Bai Ningbing. Aku mencintai jiwanya, tapi aku juga menginginkan tubuhnya. Aku tidak pernah menyembunyikan atau berpura-pura tentang perasaanku. Jika bukan karena memikirkan perasaan Bai Ningbing, selama 2,5 tahun ini, aku mungkin sudah mencekokinya dengan obat perangsang berkali-kali dan menidurinya berulang kali. Siapa tahu jika kami sering bermesraan, Bai Ningbing tidak akan bisa lepas dariku lagi. Tapi harga diriku memaksaku untuk membuktikan sendiri. Apakah aku bisa benar-benar meluluhkan hatinya yang dingin? Saat kami bersama, aku menghela napas dalam hati. Tanpa sadar aku merengkuh erat leher Bai Ningbing, secara refleks memperdalam ciuman ini. Mencium orang yang kita cintai adalah hal yang bisa membuat ketagihan. Terlebih lagi saat Gusian sedang memperhatikanku, aku harus mencium Bai Ningbing dengan lebih mesra lagi. Bai Ningbing begitu penurut seperti anak kucing. Manis sekali, sayang. Rasanya ingin sekali menciumnya. Aku melepaskan ciumanku dari bibir wanita itu. Tapi Bai Ningbing malah ingin mendekat lagi untuk bermanja-manja. Aku menahannya, membiarkannya menciumi leher dan bahuku sesuka hati tanpa arah. Tatapanku beralih menatap dingin ke arah Gusian. Belum mau enyah juga, wajah Gusian langsung memerah padam. Makasih, Papa. Kamu, kamu, kamu apa? Ibumu itu cuma pelakor. Jangan-jangan kamu juga mau jadi pelakor? Suaraku terdengar sangat dingin dan mengejek. Wajahku yang angkuh memancarkan aura intimidasi yang kuat. Coba saja kalau berani. Mata Gusian memerah karena marah. Suaranya bahkan mulai melengking tinggi. Fang Yuan, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kak Ningbing, lihat dia tuh. Namun, Bai Ningbing hanya menyembunyikan wajahnya di leher dan bahuku. Menghirup dalam-dalam aroma tubuhku yang begitu menggoda. Mana ada waktu baginya untuk memedulikan Gusian. Fang Yuan, cium aku lagi. Aku mengangkat dagu wanita itu lalu mendaratkan sebuah ciuman. Dia benar-benar terbuai dan tenggelam di dalamnya. Ayo kita kembali ke kamar. Mata Bai Ningbing langsung berbinar. Dia mengangguk-angguk dengan cepat tanpa ragu. Usha menatapku dengan ternganga saat aku menggendong Bai Ningbing pergi dari sana. Ini benar-benar tidak masuk akal. Fang Yuan, sebenarnya ramuan apa yang sudah dia berikan pada Bai Ningbing sampai membuatnya hilang akal seperti ini? Tidak mungkin Bai Ningbing sama sekali tidak sudi meliriknya. Bahkan sekilas pun. Pasti ada yang tidak beres. Gusian mengernyitkan dahinya dalam-dalam. Sambil berjalan pergi, dia segera menelepon Liu Wei. Nona Liu, Yeta. Ini aku, Xian. Ku dengar Kak Ningbing sedang sakit, apa benar? Tanya Gusian mencoba memancing informasi. Gusian yang terbiasa dimanjakan oleh sekumpulan wanita. Dijadikan pusat perhatian, bagaikan bintang di langit, dan diperlakukan layaknya seorang tuan muda kaya raya. Tidak hanya mengandalkan ketampanan wajah dan latar belakang keluarganya saja, dia juga cukup cerdik dan pandai membaca isi hati wanita. Bahkan Liu Wei mengira bahwa Gusian sudah tahu kalau Bai Ningbing sempat terjatuh dari tangga. Soal dia yang pura-pura bodoh lagi. Dia sempat tertegun beberapa saat sebelum akhirnya tersadar. Kenapa tuanku bertanya seperti itu? Gusian menjawab dengan ragu-ragu. Aku sedang berada di Yujing Yuan, melihat kakakku sedang merawatnya. Makanya aku agak khawatir.
Kalau bukan karena Liu Wei yang yakin bahwa rahasia ini tersimpan sangat rapat, dia pasti akan percaya. Kalau Guxian sudah tahu Bai Ningbing hanya pura-pura bodoh. Liu Wei tersenyum ramah dan berkata, "Nona Bai hanya sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya belakangan ini. Dia hanya kelelahan dan sedang beristirahat di rumah saja. Sedangkan soal Tuan Gu yang merawatnya itu adalah urusan suami istri. Sebagai asisten pribadi, rasanya tidak sopan bagi saya untuk terlalu banyak bertanya." Guxian menyipitkan matanya sambil tersenyum tipis. "Aku juga hanya mengkhawatirkan Kak Ningbing. Karena kakakku ada di sana, maka aku pulang saja sekarang. Kalau terjadi sesuatu pada Kak Ningbing, Kak Liu Wei tidak boleh menyembunyikannya dariku, ya. Bagaimanapun hubungan keluarga kita sudah sangat dekat sejak lama. Meskipun pada akhirnya Kak Ningbing tidak bisa menikah denganku, tapi sudahlah, tidak ada gunanya membahas ini lagi. Aku tidak akan mengganggu Nona Liu lagi." Dah, Guxian langsung mematikan teleponnya dengan wajah sedingin es, lalu melesat pergi dengan mobilnya. Untung saja dia masih punya mata-mata di Yujing Yuan. Begitu tiba kembali di kediaman Li, Yasiki tampak sedang asyik melakukan manikur. Wanita berumur 40 tahunan itu menjaga penampilannya dengan sangat baik, hingga dia terlihat hanya sedikit lebih tua dari Guxian. Jika dia pergi keluar dengan riasan lengkap, orang-orang pasti mengira dia adalah seorang wanita muda, dan tidak akan percaya kalau dia sudah memiliki anak laki-laki berusia 20 tahunan. Yasiki bertanya dengan lembut, "Ada apa? Kenapa mukamu kelihatan kesal begitu?" "Gufang Yuan." Dia pindah ke Yujing Yuan. Bahkan, Bai Ningbing sekarang mulai mengabaikanku. Aku benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Guxian duduk di samping ibunya sambil merenung tajam. Yasiki bergumam heran. "Oh ya, benarkah begitu? Bukankah selama ini dia sangat membenci Gufang Yuan?" Guxian mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Iya, Ma. Makanya aku bingung sekali di mana letak kesalahannya. Padahal baru beberapa hari yang lalu dia dihukum berlutut. Aku sengaja datang buat nonton drama. Sejak hari itulah, ada yang nggak beres dengan mereka berdua. Yasiki sih nggak terlalu peduli. Kamu cuma perlu berteman baik dengan beberapa nona muda di ibu kota. Itu sudah cukup. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Dia memang sangat berkuasa di kota selatan. Tapi di hadapan beberapa orang hebat di ibu kota, dia bukan apa-apa lagi. Coba lihat, warna ini bagus nggak?" Guxian menahan rasa kesal di hatinya. Lalu meliriknya sekilas. "Bagus kok, terus papa mana?" Yasiki memperhatikan kuku-kukunya. "Dia pergi main golf. Aku nggak suka tempat kayak gitu, jadi nggak ikut." Guyanian masuk sambil tersenyum. "Nggak suka di mana?" "Sayang," panggil Yasiki dengan sangat manja. "Kamu kok cepat banget pulangnya?" Di depan Guyanian, Yasiki selalu bersikap manis dan manja. Padahal anak mereka sudah sebesar itu, tapi dia masih saja suka bermanja-manja dan merajuk. Guyanian yang tampak berwibawa ternyata sangat menyukai sikapnya itu dan sangat memanjakannya. Mereka berdua di kota selatan juga dikenal semua orang sebagai pasangan yang sangat serasi. Tapi siapa yang tahu kalau si Yasiki sebenarnya adalah pelakor yang merebut suami sahabatnya sendiri? Di dalam kediaman Yujing, aku perlahan mengusap punggung Bai Ningbing, membiarkannya memelukku dengan tatapan mata yang dingin. Bai Ningbing menyadari kekesalanku. Hatinya pun merasa cemas. Suaranya pun terdengar melembut. "Fang Yuan." Aku tersadar kembali, lalu tersenyum padanya. "Nggak apa-apa." Kelakuan Guxian persis seperti ibunya yang pelakor itu. Sok polos dan kasihan, tapi sebenarnya mempermainkan para lelaki di dalam genggamannya. Kalau bukan karena Yasiki, ibu nggak akan syok dan marah saat hamil sampai mengalami kesulitan melahirkan. Beliau meninggal tidak lama setelah melahirkanku, meninggalkan harta warisan yang sangat melimpah. Tapi semuanya justru diserahkan oleh si munafik Gu Yanian kepada Yasiki. Padahal itu semua adalah peninggalan mama. Sejak tumbuh dewasa, aku selalu mencari cara untuk merebut kembali warisan mama. Tapi aku menarik napas dalam-dalam, memeluk Bai Ningbing erat-erat lalu memejamkan mataku. Sebenarnya sebelum meninggal mama masih saja menaruh secercah harapan pada Gu Yanian. Akibatnya beliau termakan bujuk rayu pria bajingan itu hingga menulis surat wasiat sah yang berkekuatan hukum dan menyerahkan seluruh aset atas namanya kepada Gu Yanian. Orang-orang kepercayaan yang dulu merawat mama bagaikan ibu sendiri, kini satu pun sudah tidak ada lagi. Semua kebenaran ini baru terungkap setelah aku menyelidikinya sendiri. Sejak menyelesaikan kuliah secara otodidak di usia 14 tahun, aku mulai mengasah dan mengembangkan kemampuanku dengan tujuan utama merebut kembali harta warisan mama.
Sayangnya, perkembangannya berjalan sangat lambat. Ditambah lagi setelah aku bertemu dengan Bai Ningbing, selama 2,5 tahun ini aku hampir tidak melakukan apa-apa untuk rencana itu. Sifatku memang sama persis seperti Mama, Tang Wanwan. Sekali jatuh cinta, kami akan mencintai orang itu sepenuhnya sampai akhir. Jika Gu Yannian adalah malapetaka dalam hidup Tang Wanwan, maka Bai Ningbing adalah cobaan takdir dalam hidupku. Untung saja, aku tiba-tiba tersadar sekarang. Ya, dibilang tersadar pun, sebenarnya lebih karena aku sudah lelah dengan caraku yang lama dan ingin memakai cara baru untuk mengikat Bai Ningbing kembali ke pelukanku. Aku membuka mata, menatap wanita di pelukanku dengan tatapan mata yang menyembunyikan rencana terselubung. Aku akan tetap terus mempertahankan statusku sebagai suami sah Bai Ningbing, lalu perlahan tapi pasti membuat dirinya benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Karena sejak awal, dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku tidak pernah berniat untuk benar-benar bercerai dari Bai Ningbing. Tiba-tiba Bai Ningbing mendongak dan bertanya dengan suara lirih. Kamu kelihatan kesal. Apa karena orang yang tadi? Aku mencubit lembut daun telinganya. Iya, benar. Soalnya aku sangat membenci orang itu. Padahal, dulu kamu kelihatan sangat menyukainya kan? Mana ada? Sama sekali tidak pernah. Jawab Bai Ningbing dengan sangat tegas. Detik berikutnya, dia memelukku erat-erat. Aku tidak akan pernah menyukai pria itu. Aku menyukai Fang Yuan. Aku terkekeh pelan. Benarkah? Apa kamu benar-benar tidak ingat apa-apa saat melihatnya? Tidak sama sekali. Bai Ningbing menatapku dengan gugup. Aku tidak ingat. Aku hanya ingat Fang Yuan. Si Gujian sialan itu, aku akan segera membereskannya. Siapapun yang membuat Fang Yuan tidak senang, harus mati. Mendengar suara hati Bai Ningbing, sudut bibirku terangkat. Dengan begini, aku bisa benar-benar yakin dengan perasaan Bai Ningbing. Meskipun aku tidak tahu kenapa, perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba. Tapi nanti aku bisa menanyakannya pelan-pelan. Ningbing kecil pintar sekali, kataku sambil menarik kerah bajunya, merapatkannya ke tubuhku, lalu menunduk untuk menciumnya sebagai hadiah.